Muda CK7. Selalu ada sukacita, amin. Saya percaya kita semua siap untuk puji dan sembah Tuhan. Yang siap sama-sama suarakan. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus, come on. Hey. Ya kami Tuhan, kami mau serukan namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas berkat yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Engkau luar biasa Tuhan, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala. Sorakan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama nyatakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia tak akan tergoyahkan, dia tak akan tergoyahkan, dia tak akan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas. Lebih lagi serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama. Hanya Engkau Tuhan kami yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama tepuk tanganmu di atas kepala, come on. Kami percaya hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan Yesus. Jiwa kami berseru kepadamu Tuhan. Dengan senang hatimu, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam. Engkau luar biasa Tuhan Yesus. Ya luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas. Siap lebih lagi, come on, sing. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Haleluya. Ya luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Yesus nama di atas segala. Serukan namanya Yesus. Yesus nama di atas segala. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan, kami akan bawa hati kami bawa penyembahan kami hanya untuk nama yang besar, kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan di tempat ini Yesus. Oh Tuhan, kami rindu untuk menyembah-Mu, kami rindu untuk
meninggikan nama-Mu saja Tuhan. Oh Yesus, come on. Semuanya, mari kita menyembah Tuhan. Kita arahkan hati kita kepada Yesus. Thank you Jesus. For you're so great God. You're so great Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita nyatakan sama-sama. A splendor of a king, clothes in majesty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And oh, we sing, how great is our God. One more time, come on. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And oh, we sing, how great is our God? For you are great, Jesus. For you're worthy of all the praise. Come on, sing it out again. Age to age He stands, and time is in His hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead, the Godhead tree in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. Oh, how great is our God? Sing with me, how great is our God? And oh, we sing, how great is our God? Come on, let's sing, how great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God? And oh, we sing, how great is our God? 'Cause you're the name above all name, God. Name above all name. You are worthy of our praise, and my heart will sing, how great is our God. Come on, you sing it out. Name above all name. Name above all name. You are worthy of our praise, and my heart will sing, how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great. Come on, sing it out. Is our God? Oh, we sing, how great
is our God. Come on, mean it with every word you say. How great is our God. Come on, sing it out. How great. Oh, we sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing how great is our God. Mari kita angkat suara kita untuk Tuhan, karena Dia besar, karena Dia mulia. Oh, thank you Jesus. Haleluya. Oh, mari kita sembah Dia, karena Dia layak atas segala pujian, segala hormat, layak untukmu Tuhan. Kau besar Yesus. Oh, terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu Yesus. Kau baik Yesus, Kau besar Tuhan. Oh, thank you Jesus. Kau baik, Kau besar, Kau baik, Kau besar Tuhan. Ku mau menyembah-Mu Yesus. Kau layak dipuji, Kau layak dipuji Yesus. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship. I was made to bless your name. Mari dengan segenap hatimu nyatakan, say, I will bless your name forever. I will shout your praise forever. I was made to worship. I was made to bless your name. Ini setiap kami Tuhan. Mari sama-sama nyatakan, sing. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship. I was made to bless your name. Sing, I will shout, I will shout. I
Setiap saat Tuhan, we'll bless the Lord. Sebab kami adalah penyembah-Mu Tuhan. To bless your name, sing I will shout a praise. I will shout your praise forever. I will shout your praise selamanya Tuhan. I was made to worship, I was made to bless your name. Kami menyembah-Mu, kami ada untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu seumur hidup kami. Shalom, jemaat dewasa muda di GBI PRJ CK7, Young Professionals and Young Adults. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman, beribadah bersama-sama di ibadah online hari ini. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih untuk Dr. Yanto dan juga segenap para pemimpin dan tentunya semua jemaat dewasa muda yang sudah sebegitu setia mengikuti ibadah online. Mungkin sudah hampir setahun kita beribadah online. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang saya beri judul The Mad King's Dream, The Mad King's Dream, ya. Nah, firman Tuhan hari ini akan saya ambil dari kitab Daniel. Nah, dan saya tahu tentunya kita semua tahu ya cerita tentang Daniel dari sekolah minggu. Saya percaya teman-teman di sini pasti selalu ingat tentang cerita Daniel di gua singa. Nah, tetapi kalau kita perhatikan lebih dalam lagi, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, Daniel itu sangat relevan dengan kehidupan kita para young professionals dan young adults. Kenapa? Kalau kita lihat cerita Daniel dan Sadrak dan Mesak dan Abednego, 4 orang ini. Mereka adalah orang-orang luar biasa, anak-anak muda yang dipakai Tuhan luar biasa. Mereka adalah orang-orang tawanan yang dibawa dari Yerusalem ke kerajaan Babilonia. Dan mereka mendapatkan training khusus. Ya, mungkin yang profesional saat ini sedang mendapatkan training khusus. Ya, mereka juga anak-anak muda yang berani mengatakan tidak kepada gaya hidup hedon, makanan-makanan hedon. Karena mereka tahu makanan-makanan yang mereka disuguhkan kepada mereka adalah makanan-makanan yang mungkin sudah dipersembahkan kepada berhala-berhala di kerajaan Babilonia. Lalu mereka-mereka ini sangat relevan kepada kita, saudara-saudara. Kenapa? Karena keempat orang ini adalah orang-orang yang profesional yang bekerja untuk kerajaan Babilonia pada saat itu. Bahkan bukan hanya kerajaan Babilonia, pada saat saya mempelajari firman Tuhan hari ini, saya menemukan bahwa Daniel khususnya, dia melayani sedikitnya 3 raja. Kerajaan Babilonia dan juga kerajaan Media Persia. 4 orang ini begitu mempunyai karir yang gilang gemilang, mempunyai banyak tantangan dan tentunya saya rasa ini sangat relevan dengan kebutuhan kita di hari-hari ini sebagai young professional. Nah, hari ini judulnya The Mad King's Dream. Mungkin sedikit berbeda judul firman Tuhan yang saya bagikan hari ini. The Mad King. Siapa sih The Mad King yang saya maksud di firman Tuhan hari ini? The Mad King yang saya maksud adalah Raja Nebukadnezar. Kenapa saya katakan The Mad King? Nanti pada saat saya bacakan firman Tuhan, teman-teman pasti akan mengerti kenapa saya panggil dia The Mad King. Ya, kita ikuti firman Tuhan di Daniel 2. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu." Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja dalam bahasa Aram, "Ya raja, kekallah hidupmu. Ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu. Maka kami akan memberitahukan maknanya." Nah, ini yang saya sebut, kenapa saya sebut dia The Mad King. Dia bilang begini, "Tetapi raja menjawab para kasdim itu, aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing."
Saudara-saudara, jika kita lihat cerita ini begitu mengesankan, begitu menegangkan ya. Ada seorang raja dengan kekuatan adidaya gitu ya, super power, world power pada saat itu. Kerajaan Babilonia adalah kerajaan yang luar biasa. Tetapi rajanya, the most powerful man on earth at that time, mempunyai keadaan yang begitu gelisah. Hatinya begitu ketakutan, hatinya gundah gelana. Kenapa? Karena dia mempunyai mimpi. Nah ternyata pada selidik punya selidik, dia memanggil semua orang-orang pintar, orang-orang yang berhikmat di dalam kerajaannya, ahli-ahli, orang-orang kasdim, orang-orang yang mungkin mengerti tentang perbintangan dan segala macamnya. Dia panggil dan dia mempunyai request yang menurut saya benar-benar luar biasa. He is really a mad king. Kenapa? Dia bilang, karena dia bilang, saya nggak mau ceritakan kepada kamu mimpi saya mau kamu yang ceritakan kepada saya mimpi saya. Bayangkan saudara-saudara, kalau saudara-saudara ada di posisi itu, pada saat itu, di hadapan raja. Dan bukan hanya itu saudara-saudara, bukan hanya dia minta kita orang-orang kasdim ceritakan mimpinya. Dia bilang kalau kamu tidak bisa ceritakan mimpi saya, maka kamu akan menerima hukuman mati. Engkau dan berisi keluargamu dan juga semua propertimu akan dihancurkan. Saya rasa begitu luar biasa dan mencekam. Raja ini begitu mungkin di zaman sekarang mungkin bahasanya adalah lunatic ya, crazy. Begitu meminta request yang begitu luar biasa dengan konsekuensi yang begitu dahsyat. Lalu singkat cerita saudara-saudara, apa yang terjadi adalah semua orang ketakutan dan akhirnya Daniel dan teman-temannya mendengar berita itu tentang bagaimana Raja Nebukadnezar akan membunuh semua orang-orang pintar di negeri itu jika tidak ada satu orang pun yang bisa menceritakan dia tentang mimpinya dia sendiri. Nah Daniel tahu bahwa dirinya sendiri nyawanya terancam, maka dia bilang oke. Dia bilang sama salah satu pengawal raja, dia bilang saya mau mencoba, berikan saya waktu untuk ketemu dengan raja. Saya mau berikan saya waktu supaya saya berdoa kepada Tuhan dan saya bisa menceritakan mimpi dan juga arti mimpi tersebut. Singkat cerita di Daniel 2 ayat 31 sampai 36 dikatakan begini. Ya Raja, Daniel mengatakan, Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Ini penting saudara-saudara. Patung itu tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu, kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perutnya dan pinggangnya dari tembaga, sedangkan pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi, sebagian dari tanah liat. Sementara Tuanku melihatnya terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya dan yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas itu. Dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Ini penting sekali saudara-saudara. Itulah mimpi Tuanku dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada Tuanku Raja. Nah, saudara-saudara, ternyata Daniel mendapatkan hikmat dari Tuhan. Daniel berdoa dengan teman-temannya, kalau saudara-saudara baca di Daniel 2. Mereka berdoa memohon belas kasihan kepada Tuhan untuk menyingkapkan mimpi Raja Nebukadnezar. Nah hari ini saya akan membagikan kepada saudara-saudara, walaupun ini sedikit berat hari ini, tetapi saya akan membagikan makna rohani yang kita bisa dapatkan tentang The Mad King's Dream, yang bisa kita aplikasikan di dalam hidup kita sebagai young professionals dan young families, saudara-saudara. Yang pertama saya ajak saudara-saudara kembali ke Daniel 2 ayat 37 dan 38. Dikatakan gini, ini makna dari mimpi itu. Dia katakan, ya Tuanku Raja, Raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Dan yang ke dalam tangannya telah diserahkan anak-anak manusia, dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Perhatikan baik-baik, Tuanku lah kepala dari emas itu. Jadi ada patung, mereka lihat, dan Daniel mengatakan, Tuhan, Raja Nebukadnezar, Tuanlah kepala dari patung ini, yaitu kepala yang dari emas tua itu. Saudara-saudara, poin yang pertama yang bisa kita pelajari dari mimpi sang raja ini adalah yang harus kita perhatikan. Segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Tuhan.
Dengan jelas di sini Tuhan sedang mengingatkan kepada Nebukadnezar melalui mimpinya. Ingat pada zaman dulu, orang-orang sungguh percaya, dan bahkan sampai sekarang saya percaya Tuhan masih berbicara melalui mimpi. Jadi Nebukadnezar itu begitu gundah gelana. Ada satu pesan yang dia mau mengerti dan dia mau tahu kenapa ada mimpi ini. Di sini Tuhan sungguh-sungguh jelas mengingatkan kepada Nebukadnezar, "Hei, yang menjadikan kamu itu hebat itu bukan pekerjaan tanganmu, tetapi aku yang menyerahkan bangsa-bangsa ke tanganmu." Bahkan saudara-saudara, kalau kita lihat beberapa tahun sebelum kejadian Daniel 2 ini, di Yeremia 27 ayat 5 dan 8, kita akan lihat sungguh-sungguh, saya akan buktikan kenapa Raja Nebukadnezar menjadi begitu luar biasa. Dikatakan begini, Tuhan mengatakan, "Dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yaitu Nebukadnezar, Raja Babel. Juga binatang di padang telah kuserahkan supaya tunduk kepadanya. Segala bangsa akan takluk kepadanya dan kepada anaknya dan kepada cucunya. Sampai saatnya juga tiba bagi negerinya sendiri. Maka banyak bangsa dan raja-raja yang besar akan menaklukkannya. Tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar." Perhatikan baik-baik. Kalau Nebukadnezar tidak bisa menaklukkan satu bangsa, dikatakan firman Tuhan, dikatakan bangsa yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang tidak mau menyerahkan tengkuknya di bawah kuk Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, kelaparan dan penyakit sampar, demikian firman Tuhan. Sampai mereka kuserahkan ke dalam tangannya, tangan Raja Nebukadnezar. Akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang. Dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Yeremia beberapa tahun sebelum kejadian ini terjadi pernah mengatakan, "Hey, yang membuat Nebukadnezar luar biasa menjadi world power itu bukan dia, tetapi memang Tuhan yang menyerahkan semuanya itu kepada dia." Seperti ada momentum, seperti ada angin yang mendorong Nebukadnezar sehingga dia menjadi seorang yang pribadi yang kuat. Bayangkan saudara-saudara, kalau dia tidak bisa menaklukkan satu negeri itu kena tulah dari Tuhan. Begitu powerfulnya. Nggak usah diperangin, tetapi Tuhan yang berperang buat dia. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu yang Nebukadnezar punya adalah dari Tuhan. Nah, hari ini saya mau mengingatkan kita para young professionals. Mungkin hari-hari ini kita sedang meniti karir atau bisnis kita. Saya tahu dari teman-teman, banyak yang sedang mendapatkan promosi. Banyak yang sedang mendapatkan omset lebih. Banyak yang mendapatkan perlipat gandaan. Banyak yang mengalami percepatan di dalam membangun bisnis, di dalam membangun karir. Atau teman-teman di sini di umur 30, 20, 30 ada dalam keadaan kesehatan yang sempurna. Badan kita masih kuat dan sehat dan baik saja. Atau teman-teman mungkin ada yang baru lahiran, begitu dengan keadaan bahagia yang luar biasa. Ya, saudara-saudara mempunyai koneksi. Ya, di usia-usia emas ini mempunyai koneksi, aset atau kesempatan-kesempatan yang mungkin orang-orang lain di umur-umur yang lebih muda atau lebih tua daripada kita tidak mempunyai kesempatan itu. Saya mengingatkan bahwa segala sesuatu yang kita punya adalah dari Tuhan, saudara-saudara. Dan bisa saja kapanpun Tuhan ambil dari kita. Saya teringat waktu berapa tahun yang silam saya dan kakak saya, kami membangun satu bisnis, yaitu bisnis yang cukup luar biasa ya di bidang pertambangan batubara dan juga penjualan batubara. Gak semua orang bisa masuk cemplung di dalam bisnis ini. Ya, entry bracketnya itu very very difficult dan kita sudah menjalankannya memang struggle dan susah. Sampai satu saat di tahun 2018 kita pikir kita sudah mencapai nih, ada harapan nih untuk perusahaan kita bisa lebih grow lagi. Tapi ternyata tahukah saudara bahwa saya ingat di bulan Mei 2018 di satu sore saya mendapatkan telepon bahwa ternyata tambang yang sedang kami kerjakan itu mengalami kelongsoran yang luar biasa. Di dalamnya kami sudah menggali batu bara yang berkualitas cukup tinggi dan cukup bagus, dan kami sudah mendapatkan klien di Filipina yang sudah mau memborong semua isi hasil yang ada di dalam tambang kami. Dalam satu sore, semuanya itu gone. Kenapa? Karena ada longsor yang terjadi. Bukan hanya itu saudara-saudara, yang paling terjadi adalah sawah yang ada di samping-samping
tambang kami ikut terseret masuk ke dalam lubang galian kami. Banyak petani-petani minta ganti rugi, menelpon saya, meneror saya, saudara-saudara. Begitu mudah sesuatu terjadi, merubah kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya, apakah saudara-saudara sadar bahwa apa yang kita punya, semua yang kita punya, itu milik Tuhan, dari Tuhan. Bukan untuk kita, bukan karena kita hebat, tetapi karena Dia hebat dan Dia memberkati kita. Katakan amin. Jangan sampai kita sombong, saudara-saudara. Jangan sampai kita lupa penyertaan tangan Tuhan. Dulu mungkin kita pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan segala yang kupunya, Lord, I offer my life to you. Ya, mungkin kita berdoa dan bernyanyi sambil menangis dan mengingat, Tuhan, aku ini gak ada apa-apanya, gak bisa apa-apa, Tuhan, tolong berkati aku. Aku serahkan hidupku kepadamu. Dulu mungkin kita berkata begitu. Tetapi sekarang, di umur 30-an mungkin kau sudah mapan. Apakah engkau masih mempunyai hati yang sama? Apakah engkau melupakan Dia? Atau apakah engkau tetap berapi-api dengan Dia? Apakah engkau tetap mengasihi Dia? Apakah engkau hidup di dalam ucapan syukur? Atau engkau berkata, oh saham ini karena saya yang pinter. Jualan saya hebat karena saya. Koneksi saya, semua serba saya. Ingat saudara-saudara, segala yang kita punya adalah dari Tuhan. Everything is from God. Everything comes from Him. Dan sudah saatnya kita kembali teringat bahwa, hey, aku hidup bukan untuk aku, tetapi aku hidup untuk memuliakan Dia. Amin, saudara-saudara. Nah, poin kedua saya akan membawa dengan menyambung dari poin pertama bahwa segala sesuatu dari Tuhan. Yang kedua, saya mau jelaskan bahwa Tuhan memakai krisis untuk memberikan kita kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan pakai krisis untuk dijadikan kesempatan buat kita memuliakan Dia. Kenapa saya bisa bilang gitu? Nebukadnezar meminta sesuatu permintaan yang menurut saya absurd, ya saudara-saudara, luar biasa. Orang ini bukan menceritakan mimpinya, tetapi dia minta, kamu yang ceritakan saya mimpi saya. Jadi kayak tebak-tebakan begitu, saudara-saudara. Dan bukan sekedar tebak-tebakan, konsekuensinya adalah kematian. Begitu menegangkan, bagi saya begitu fatal. Makanya saya bilang the Mad King's Dream. Agak-agak tidak waras permintaannya, saudara-saudara. Ya dikatakan, perhatikan di Daniel 2 ayat 10-12. Para kasdim itu menjawab raja, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja, bayangkan, tidak pernah seorang raja bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya telah meminta hal demikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukan kepada tuanku raja. Selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Perhatikan baik-baik. Nebukadnezar secara tidak sadar menciptakan satu krisis di kerajaannya. Karena permintaannya dia yang absurd ini. Singkat cerita kita tahu bahwa dengan krisis yang dibuat oleh Nebukadnezar, ya, Daniel maju dan berkata, Tuhan tolong berikan aku jawabannya. Dan kalau kita baca, Daniel berhasil untuk menjelaskan mimpinya apa. Ya, dan setelah itu dikatakan di ayat 47, 48, Nebukadnezar berkata gini, berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa di atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar. Dan dibuatnya lah dia menjadi penguasa di atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Perhatikan baik-baik. Krisis ini yang dia ciptakan menjadi sebuah kesempatan untuk sesuatu yang semestinya tidak pernah terjadi. Seorang tawanan, seorang buangan, seorang Yahudi menjadi seorang yang berkuasa atas seluruh wilayah Babel. Negara yang menaklukkan negara dia sendiri. Bayangkan saudara-saudara, begitu luar biasanya. Bukan hanya itu, nama Tuhan
YHWH itu dimuliakan di wilayah Raja Babel, di mana mereka mempunyai ilah-ilah lain. Bahkan Nebukadnezar sendiri keluar dari kata-katanya bahwa oh, Tuhan yang Daniel sembah adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Perhatikan baik-baik. Anak-anak Tuhan, dewasa muda, kita harus menjadi peka akan hari-hari dan waktu yang ada saat ini. Kita perhatikan ya buku Daniel ya saudara-saudara. Kalau saya perhatikan baik-baik, saya telusuri, ternyata Tuhan mempunyai pola di dalam buku ini. Dan ini kita harus dapatkan loh. Ya, saudara-saudara, yang pertama, krisis pertama adalah pembuangan, betul ya? Ya, the kingdom of Judah, kerajaan Yehuda kalah, ditawan. Itu krisis. Tetapi karena krisis itu, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego mendapatkan edukasi training yang luar biasa. Top kelas, mungkin ke zaman sekarang itu udah masuk Ivy League-nya Amerika, saudara-saudara. Ya, itu krisis yang pertama. Lalu krisis yang kedua apa, saudara-saudara? Mereka menolak makanan-makanan dari raja. Ya, tetapi karena mereka menolak ada krisis itu, Tuhan malah memberkati mereka dengan kepintaran 10 kali lebih pintar dari orang-orang lain. Ini udah orang-orang pilihan. Karena ada krisis, Tuhan mempromosikan 4 orang Yahudi ini. Lalu kita lihat lagi, kita tahu pasti bahwa ada cerita ya bahwa Nebukadnezar, again the Mad King, dia bangun satu patung dari emas dan semua orang harus menyembahnya. Kita tahu cerita itu ya saudara-saudara ya. Dan kita tahu ada 3 orang yang refuse, menolak untuk menyembah patung itu, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego. Kemungkinan Daniel pada saat itu tidak ada di negara itu, makanya mungkin dia lagi ada dalam perjalanan untuk ke negara lain, makanya dia tidak ada di cerita itu. Nah, Sadrak, Mesak, Abednego mengalami krisis lagi. Krisisnya apa? Mereka disuruh untuk menyembah patung buatan manusia dan mereka katakan tidak. Lalu kita tahu ceritanya, Nebukadnezar melihat bukan 3 orang di dalam perapian, tetapi 4 orang. Dan dia katakan begini, kembali lagi nama Tuhan dimuliakan melalui krisis. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja. Dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, dan bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Ada modus, ada pola yang harus kita pelajari dan kita harus dapat ini. Bahwa ternyata krisis itu Tuhan pakai diberikan untuk memberikan kita kesempatan, anak-anak Tuhan, untuk memuliakan Dia. Amin, saudara-saudara. Hanya melalui krisis Tuhan bisa mengangkat 4 orang buangan menjadi prime minister, menjadi presiden di negara adidaya, saudara-saudara. Only through crisis God can work something that is beyond comprehension. Tanpa krisis itu tidak ada terjadi nama-nama Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Kita harus peka bahwa Tuhan memakai krisis untuk memberikan kita kesempatan untuk memuliakan namanya. Pada Perang Dunia Kedua, jika tidak ada Hitler yang another mad king, mad leader, dan krisis yang diciptakannya pada saat itu dengan dia punya ambisi untuk menguasai seluruh dunia, maka tidak ada seorang Winston Churchill, seorang Perdana Menteri Great Britain ya, yang berperang dengan begitu gagah dan berani dan strategis yang luar biasa, bahkan menjadi key person yang memenangkan peperangan negara barat melawan Jerman. Jika tidak ada segregasi dan diskriminasi di Amerika di tahun 60-an, maka jika tidak ada krisis itu, maka tidak ada seorang yang terkenal dengan nama Martin Luther King Jr. yang kita tahu dengan speech-nya I Have a Dream. Dalam situasi dan kondisi normal, perhatikan baik-baik saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dalam situasi dan kondisi yang normal, seringkali kita tidak bisa melihat perbedaan jelas antara orang Kristen dan non-Kristen. Tetapi krisis menyingkapkan identitas sebetulnya. Hanya orang Kristen sejati yang bisa menghadapi krisis dengan baik dan memuliakan nama Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Apakah kita di krisis pandemi ini memuliakan nama Tuhan? Atau justru kita
mempermalukan nama Tuhan. Krisis ada di depan kita hari-hari ini. Kita harus peka. This is our time. Young professionals. Untuk kita bangkit. Untuk kita memuliakan nama Dia. Dan saya percaya pada saat kita memuliakan nama Dia, Tuhan juga akan memberkati kita dengan promosi-promosi. Yang mungkin bukan hanya sebatas materi. Sama seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Pada saat mereka menghadapi krisis dengan benar, mereka memuliakan nama Tuhan, maka mereka sendiri pun ikut dipromosikan, saudara-saudara. Kita harus pastikan kita mempunyai iman yang sejati dalam menghadapi krisis. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, mereka katakan, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Daniel 3:17-18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wow. I pray, saya berdoa sungguh-sungguh di CK7 ada young professionals yang benar-benar berdiri teguh di atas iman yang sejati dan mengatakan, God, I will honor you in every circumstances. I will praise you. Pada saat jawaban doa kami pun tidak dijawab, kami Tuhan, kami dewasa muda, kami mau tetap percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik. Selain kita mempunyai iman yang sejati dalam menghadapi krisis ini, saudara-saudara, kita harus pastikan kita dewasa muda mempunyai persiapan hidup yang matang. Apa artinya persiapan hidup yang matang? Dikatakan bahwa Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego mempunyai excellent spirit. Bukan saja kerohanian mereka matang, saudara-saudara, tetapi Daniel dan kawan-kawannya sungguh mengasah, mempertajam pengetahuan mereka, keterampilan mereka. Saudara kalau perhatikan baik-baik ya, dari Daniel 1, Daniel 2, perhatikan cara Daniel berbicara kepada orang. Saudara akan perhatikan bahwa orang ini ternyata jago untuk melobi orang. Jago untuk berkomunikasi, jago untuk bernegosiasi. Ingat waktu waktu di Daniel 1, waktu mereka diberikan makanan, yang berkata-kata kepada pengawal itu siapa? Daniel. Dia katakan, coba dulu deh 10 hari. Nanti Tuhan akan melihat bagaimana perbedaannya antara kami dengan orang lain. Bernegosiasi dengan baik. Lalu di Daniel 2 juga Daniel lah yang bernegosiasi dengan kepala pengawal raja. Dia bilang katanya, oke, berikan saya waktu. Berikan saya kesempatan untuk bertemu dengan raja. Dia memberanikan dirinya. Bernegosiasi, memberanikan dirinya untuk berbicara, berkomunikasi. Suatu keterampilan yang patut kita asah juga sebagai anak Tuhan. Di masa krisis ini, di masa pandemi 2 tahun ini, kalau kita mau jujur, apa skill yang sudah kita pelajari dalam 2 tahun ini? Apa keterampilan yang sedang kita asah 2 tahun ini? Apa buku yang sudah kita pelajari 2 tahun ini? Apa? Atau apakah kita masih terlalu pusing dengan aku makan apa, hedon, gaya hidup hedon, kebanyakan selfie, kebanyakan main social media. Tetapi saya berdoa, mari kita hadapi krisis ini dengan mengasah keterampilan kita. Mengasah pengetahuan kita. Supaya melalui krisis ini, hey, this is the moment justru untuk Tuhan mempromosikan kita. Kita bisa memuliakan Tuhan melalui apa yang terjadi di depan kita. Doa saya, jika kita pernah berdoa kepada Tuhan, Tuhan pakai aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Ya saudara-saudara ya. Doa saya adalah kita mempersiapkan diri kita betul-betul. Remember, it's not about you, but it's about God. It's not about how much money you can make. Bukan sekedar uang, bukan sekedar power, bukan sekedar popularitas, bukan sekedar romance, bukan sekedar hubungan, bukan sekedar apapun itu juga, walaupun itu semua baik. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah engkau memuliakan Tuhan melalui semua yang Tuhan sudah berikan kepada diri kita? Hari ini ada krisis di depan mata kita. Dan saya percaya, para dewasa muda kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memuliakan Dia. Dan di situ pun akan ada berkat Tuhan bagi diri kita. Amin. Katakan amin saudara-saudara. Amin. Hal ketiga. Kalau yang pertama kita belajar tentang segala sesuatunya dari Tuhan. Yang kedua kita belajar bahwa ternyata melalui krisis Tuhan memberikan kita kesempatan untuk memuliakan Dia. Yang ketiga saudara-saudara. Kita harus tahu bahwa segala sesuatunya hanya sementara. Saya akan tunjukkan patung yang dimaksud di mimpi
Raja Nebukadnezar di layar saudara. Saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik ya, ada kepalanya, ada dadanya, ada perutnya ya. Saudara harus tahu bahwa ini adalah satu profesi, ya. Dan saya pelajari, memang masih ada perdebatan negara apa ya, kerajaan apa yang sedang dimaksud di mimpi itu. Tetapi minimal 3 kerajaan pertama ini sudah pasti benar. Yang pertama adalah kerajaan Babilonia. Yang kedua adalah kita tahu kerajaan Medo-Persia. Raja Darius itu kerajaan Medo-Persia. Lalu yang ketiga brass ya, perunggu, tembaga, itu berbicara, saudara-saudara tahukah siapa? Alexander the Great dari Greece yang menguasai seluruh dunia setelah Medo-Persia. Lalu setelah itu kita tahu lagi ada satu kerajaan yang begitu luar biasa, yaitu kerajaan Romawi. Ya, yang dikatakan bahwa kerajaan Romawi disebut-sebut adalah paha yang berasal dari besi. Makanya ada sebutan The Iron Legions of Rome. Ya. Dan yang kelima, ini masih dalam perdebatan. Banyak orang mengatakan yang kelima ini kaki-kakinya itu ada antara besi dan juga tanah liat. Ada yang mengatakan itu kerajaan-kerajaan negara-negara di Arab. Ada juga yang mengatakan itu ternyata kerajaan saat ini nih, adidaya, the Western world. Ya, apapun itu. Saya tidak akan berspekulasi di dalam firman Tuhan hari ini. Tetapi apapun itu. Saudara, kalau saudara perhatikan di gambar ini. Tidak ada yang kekal. Tidak ada yang selama-lamanya ada. Kecuali di Daniel 2 ayat 38 sampai 45. Dikatakan gini. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuhanku lihat. Bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Ayat 35, perhatikan baik-baik. Don't miss this, because this is the key to everything. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Kenapa batu, saudara-saudara? Dikatakan justru aneh. Dia bilang katanya batu yang tanpa perbuatan tangan manusia. Menggelinding dan menghancurkan semuanya. Dan batu itu menjadi besar dan menguasai seluruh bumi dan menjadi kerajaan yang kekal. Saudara-saudara, mari kita lihat dari kacamata Injil kerajaan Allah. This is the key. Kisah Rasul 4 ayat 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Yaitu kamu sendiri orang-orang Yahudi. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Firman Tuhan katakan. 1 Petrus 2 ayat 6 sampai 7. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Sebuah batu penjuru yang mahal. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu itu telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Telah menjadi batu penjuru. Juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. A rock of offense. Jadi pada saat Daniel melihat ada patung itu dan ternyata ada batu. Dan firman Tuhan dengan jelas dikatakan bukan karena perbuatan tangan manusia. Ingat, Tuhan Yesus lahir bukan atas karena kehendak manusia. Bukan atas kehendak orang tuanya. Bukan karena pekerjaan orang tuanya, saudara-saudara. Daniel sedang berbicara tentang Mesias yang akan datang di kemudian hari. Yang akan menghancurkan seluruh kerajaan di bumi. Dan menjadi raja di atas segala raja forever and ever. Apa yang mau saya sampaikan? Bahwa tidak ada satu hal di dunia ini saat ini. Saat ini tidak ada satu hal yang akan menjadi kekal selama-lamanya. Kecuali Yesus Kristus. Si batu penjuru itu. Amin, saudara-saudara. Bahwa Daniel melihat 600 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Ada satu batu yang akan menjadi batu penjuru. Batu yang mengalahkan semua kerajaan.
Dan saya percaya Tuhan Yesus akan datang dengan kerajaannya. Dan dia akan memerintah bumi ini. Dan tidak akan pernah terkalahkan. Hanya dia yang pasti. Kerajaan-kerajaan di dunia ini tidak pasti. Jadi saudara-saudara, yang saya mau ingatkan, yang saya mau encourage saudara-saudara, don't get too attached to this world. Jangan terlalu terikat dengan hal-hal dunia ini. Keuangan, kepamoran, kekuatan, segala sesuatu, ideologi. Karena semuanya itu akan berlalu. Tetapi akan ada satu yang akan menjadi kekal selama-lamanya. Yaitu batu penjuru. The cornerstone. The firm foundation. Jesus Christ. Di mana semua orang akan tunduk. Semua lutut akan bertelut. Semua lidah akan mengaku bahwa dialah raja di atas segala raja. Raja yang lebih perfect dari the Mad King. Raja yang lebih powerful dari Raja Nebukadnezar. Raja yang lebih sempurna. Kerajaan yang lebih luar biasa dibandingkan kerajaan Babilonia. Bagaimana dengan saudara-saudara? Apakah selama ini kita terlalu memikirkan hal-hal materialistik atau kita berpikir akan hal-hal yang kekekalan? Are you driven by worldly passion or are you driven by eternal things? Saya berdoa kita semua mempunyai pandangan jauh bahwa saudara-saudara ingat, rumah kita bukan ada di dunia ini. Apa yang kita punya itu hanya sementara. Semua yang kita punya sementara. Semuanya sementara. Rumah kita pun sementara. Tetapi ada satu rumah yang Tuhan sudah siapkan. Firman Tuhan katakan Tuhan Yesus. Dia sedang mempersiapkan di rumah Bapakku banyak rumah. Banyak ruangan. In my Father's house there are many rooms katanya. Saya berdoa kita semua driven by eternity. Not driven by the world. Amin saudara-saudara. Jika engkau belum pernah mempunyai hubungan yang khusus, mempunyai hubungan yang pribadi dengan Tuhan Yesus, saya rindu untuk berdoa buat saudara-saudara yang menonton atau mengikuti ibadah online kita, dimanapun saudara berada. Hari ini, tidak kebetulan engkau mengikuti ibadah online dan mendengarkan firman Tuhan about the Mad King. There is the perfect King who is in love with you. There is the perfect King yang turun ke bumi, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. He is not the Mad King, but He is the King that is madly in love with you. Dan jika engkau belum pernah mempunyai hubungan pribadi dengan Dia, I really like to pray. Saya mau merindu untuk berdoa buat saudara-saudara. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, ini kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang Kau telah bagikan kepada kami. Tuhan, kami rindu untuk mempunyai hubungan yang pribadi dengan Engkau. Hubungan yang benar dengan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau Tuhan adalah Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Yang mempunyai surga dan bumi. Tuhan Engkau yang yang sudah menebus hidup kami di atas kayu salib. Tuhan kami buka hati kami mau menyerahkan hati kami di hadapan-Mu. Hidup kami, segala yang kami miliki, cita-cita kami, kelemahan kami, kekuatan kami, talenta kami, semuanya Tuhan hari ini kami mau serahkan di hadapan tangan-Mu. Biar kiranya Tuhan Kau pakai hidup kami Tuhan, para dewasa muda. All that we have, all that we own, all that we can do Tuhan, pakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan, untuk teman-teman yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kiranya kita buka hati Tuhan. Dan kita berdoa Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Kami adalah orang-orang berdosa yang butuh penyelamat dan Tuhan atas hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan adalah Tuhan yang telah turun ke bumi dan mati di atas kayu salib menebus dosa kami Tuhan. Supaya kami yang berdosa ini dijadikan benar di hadapan Tuhan oleh karena darah anak domba. Kami percaya Tuhan dan kami mau menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Engkau akan menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Amin. Semoga teman-teman semua di sini diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih loh sudah tune in dari awal sampai akhir. Dan sebentar lagi kita akan mempunyai pengumuman saudara-saudara. Yang pertama, pengumuman pertama saudara-saudara, jangan lupa untuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan. Caranya gimana? Ada di dalam layar saudara-saudara, dalam persembahan dan persepuluhan. Bisa dilihat
di situ. Lalu pengumuman kedua, saudara-saudara, saya really encourage saudara-saudara, saya really menghimbau teman-teman untuk bergabung di dalam komunitas dewasa muda di CK7. Saya melihat ada perubahan yang luar biasa, ada harapan yang wow, begitu exciting bagi saya ya. Saya melihat kami saat ini sudah ada cool yang profesional, bukan hanya cool yang profesional saja, kita juga sudah mempunyai cool yang couple, saudara-saudara. Wah, begitu luar biasa. Setiap kali saya join cool ini, rasanya nggak mau habis-habis. Kita berdiskusi tentang dinamika keluarga muda, saudara-saudara. Jika saudara-saudara tertarik untuk berjoin dengan komunitas young professionals dan young couples, bisa hubungi DM 2PM_GBIPRJ atau U-turn_GBHCR, saudara-saudara. Mari saatnya kita mempersatukan hati untuk kita berdoa dalam doa syafaat untuk mendoakan bangsa dan negara kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau Engkau tempatkan kami di negara Indonesia. Kami mengucapkan berkat untuk Indonesia, Tuhan. Biar kiranya Tuhan, pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan, rakyat-Mu Tuhan boleh menjadi rakyat yang makmur. Dan bukan hanya itu Tuhan, menjadi rakyat yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk presiden dan wakil presiden dan semua jajaran Tuhan, pemerintahan. Kiranya Tuhan, kami berdoa sungguh-sungguh biar kiranya cinta akan Tuhan, takut akan Tuhan boleh ada di dalam setiap keputusan yang mereka perbuat. Cinta akan rakyat Indonesia, cinta akan rakyat-rakyat yang miskin Tuhan ada di dalam pemikiran mereka pada saat mereka melakukan sebuah keputusan. Tidak lupa kami juga berdoa Tuhan untuk semua tenaga medis yang berjuang di garis depan Tuhan, yang sudah membantu rakyat ini dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan mereka kekuatan, Tuhan keluarga mereka juga dicukupkan. Tidak lupa kami berdoa untuk gereja kami Tuhan, GBI PRJ Group CK7, kami berdoa untuk Gembala Sidang Pak Niko, dan juga Dr. Yanto sebagai Gembala CK7. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. Tuhan berikan mereka kekuatan, strength like an eagle. Tuhan hari ini mereka kiranya semakin erat dengan Engkau dan mereka semakin peka akan suara-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk komunitas dewasa muda di CK7. Kami tahu di periode ini, di masa-masa usia ini adalah tidak mudah Tuhan. Begitu banyak dinamika terjadi dalam kehidupan kami. Mungkin ada yang baru punya anak, mungkin ada yang baru pindah kerja, ada yang pindah rumah, ada yang orang tuanya sedang mengalami sakit penyakit Tuhan. Begitu banyak tantangan, tapi hamba-Mu berdoa hari ini. Kiranya tangan-Mu Tuhan boleh menyertai kami. Tuhan berkat-Mu boleh menyertai kami. Kasih karunia Your grace may sustain us Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar semua keluarga muda, semua yang profesional Tuhan boleh mengalami Engkau setiap hari dalam kehidupan mereka. Mereka boleh jadikan Tuhan orang-orang yang luar biasa. Bukan hanya luar biasa untuk kepentingan sendiri, tetapi sungguh-sungguh mereka menjadi pribadi yang memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita semua untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kita semua mengangkat tangan kita ke surga, supaya kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama kita semua, memberkati kita setiap hari. Biar kiranya apa yang kita kerjakan boleh menjadi kemuliaan bagi namanya. Di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin, amin, amin. God bless you.